Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dengan NIM 23091116025. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar subnetting, VLAN, dan juga routing OSPF. Yang pertama ini adalah routing. Yang pertama adalah kita akan belajar subnetting dan VLAN. Nah, untuk subnetting itu kita mempelajari IP ya. Misalkan saya mempunyai IP sebentar. Misalkan nih, saya mempunyai IP 192.168.130/27. Ini maksudnya apa sih? Jadi, ini kalau kita pisahkan dia akan menjadi seperti ini. Ini IP address dan ini adalah prefix. Nah, prefix itu kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu total hostnya, usable hostnya, apa segala macam. Nah, kita bisa lanjut ya. Ini untuk mencari total host itu 2 pangkat 32 dikurang N. Nah, N ini apa? N ini adalah prefixnya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan prefix 27, berarti 2 pangkat 32 dikurang 27. Berarti hasilnya itu 2 pangkat 5. Ini kalau misalkan kalau saya tulis tangan itu, tulis manual sebenarnya lebih jelas, tapi karena di komputer agak kurang jelas. Nah, ibaratnya. Jadi pokoknya dia dia pengurangannya tuh di pangkatnya, bukan kayak 2 pangkat 32 itu hasilnya tuh baru kita kurangi 27, bukan. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, sekarang adalah usable host. Usable host ini ya, rumusnya adalah total host dikurang 2. Itu 30 dikurang 2 sama dengan 30. Mengapa dikurang 2? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah network address. Network address itu defaultnya adalah untuk octet 4-nya pasti 0. Tapi ada kasus di mana octet 4-nya dia bisa 1 atau bahkan 2. Namun itu sangat jarang terjadi. Selanjutnya adalah broadcast. Nah, broadcast ini kita bisa dapatkan dengan cara di octet 4-nya itu total host dikurang network address dikurang 1. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat 32 dikurang network address itu kan 32 dikurang dikurang 0 ya, berarti tetap 32. Namun kita kurangi satu lagi menjadi 31. Jadi broadcastnya adalah 192.168.100.31. Nah, ini sekarang adalah range host. Nah, range host ini adalah usable hostnya. Jadi cara mencarinya adalah di octet 4-nya itu NA plus 1 sampai dengan BC kurang 1 di octet 4-nya. Nah, itu yang menjawab kenapa kita hanya bisa menggunakan 30 dari 32 host. Karena host yang paling awal yaitu 100.0 itu digunakan untuk network address, sedangkan satu yang paling terakhir itu digunakan untuk broadcast. Nah, selanjutnya adalah subnet mask. Kita bermain lagi di prefix di octet keempat, itu adalah rumusnya 256 dikurang total host. Jadi 256 dikurang 32 yaitu 224. Nah, kita kembali lagi. Jadi di sini misalkan ya, saya menggunakan prefix 24 karena untuk subnet masknya itu octet 4-nya 0. Jadi misalkan ini ada 192.168.10.2 untuk PC 1. Di PC 3 ini adalah 10.1. Nah, untuk PC 2 dan PC 4 itu saya menggunakan 20.2 dengan 20.1. Blok ini nih untuknya apa sih? Nah, blok ini untuk membedakan VLAN mana sih PC ini. Jadi misalkan blok yang dengan warna biru itu VLAN 10 dan blok ini adalah VLAN 20. Kita lanjut. Nah, sebentar.
Jadi cara untuk mengisi VLAN-nya itu adalah dengan mengisi komentar berikut ini. SYS, VLAN 10, description director, VLAN 20, description IT, quit this VLAN. Ini kita masukin satu-satu ya. SYS enter, VLAN 10 enter, deskripsi enter. Ini namanya bisa apa aja, misalkan apa ya, misalkan direktur aja sudah, nggak ada kepikiran nama-nama lain. Habis itu kita quit, enter, VLAN 20 enter, description IT enter, dan begitu pula seterusnya. Nah, ini untuk step 1. Step 2-nya itu kita ini menghubungkan PC-nya ini dengan VLAN-nya. Misalkan ini kan G00X, nah itu ini nih, kita lihat GE001. Misalkan saya ketik interface atau INT G001. Nah, itu kita jadikan port link type access. Nah, nanti misalkan ini karena ini VLAN 10, berarti nanti saya tulis port access VLAN 10. Enter. Dan saya quit. Nah, saya ulangi lagi untuk PC kedua. Itu G002, port link type access dengan port access VLAN 20 karena ini berbeda warna. Nah, lakukan lagi di switch kedua ini. Nah, setelah itu kalian akan menghubungkan antar switch ini menggunakan komen int G00X, ini misalkan G003. Nah, itu komennya itu link type trunk, berbeda dari sebelumnya yang akses, tapi yang sekarang ini adalah trunk. Seterusnya kalian masukkan port trunk allow VLAN yang kalian sudah buat. Misalkan tadi VLAN 10 dan 20, berarti di sini kalian ketik 10 20. Namun kalian juga bisa kok, misalkan kayak 30 terus 10, itu ya VLAN yang kalian buat sebelumnya lah. Misalkan kalian buat 5 misalkan, ya kalian bisa kok klik semuanya. Atau enggak misalkan cuma 3 VLAN, bisa. Nah, oke. Coba saya ping ya. Saya mau coba ping isi 4. Itu ya, komennya adalah 192.168.21. Bisa dilihat PC 2 berhasil memberikan pesan kepada PC 4. Nah, tapi coba kita berikan ke PC 1. Bisa nggak kira-kira ya? Oh, tidak bisa. Karena sudah kita VLAN, jadi PC yang dengan blok oranye tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC yang berblok biru. Ya, itu. Selanjutnya kita akan ke routing OSPF. Oh ya, sebelum kita ke routing OSPF, saya akan menunjukkan hasil praktikum saya mengenai subnetting dan VLAN. Jadi inilah PC, beberapa kriteria dari mini project saya. Menggunakan 2 VLAN, namun dengan beberapa PC yang berbeda. Dan ketentuan 3 switch. Kita lanjut lagi ke routing OSPF. Oke, kita lanjut di UTS, di OSPF. Jadi saya ada mengambil referensi dari Nuno untuk desain topologinya. Dan ini komen-komen yang saya dapatkan. Misal dari router 1. Ini nanti kita akan tuliskan sistem, yaitu SYS. Baru kita lebih gampangnya kita kasih namanya router 1. Habis setelah itu kita akan INT GE001, baru kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan spasi 24. Nah, di sini agak beda ya, untuk kalau di ini kan, kalau di Cisco dia kan pasti akan nulisnya kan 255
kosong. Kalau di INSP dia berbeda. Jadi kita langsung ketik aja dia prefix berapa. Misalkan 24. Nah, berarti itu nanti IP-nya akan menjadi prefix 24. Kita lanjut lagi. Nah, misal nih dari 000 ini kita menggunakan 2.0. Berarti apa kita ketiknya nanti 2.1 misalkan. Ini karena kita mengikuti ini ya. Ini misalkan ini IP yang dipunyai oleh router. Di yang dekat ini dia punya dia misalkan titik 2 nih, dia berarti punyanya PC. Titik 3 punyanya PC 2. Itu juga seterusnya. Nah, jadi meskipun dia punya beberapa, tapi kalau di blok seperti ini dan diletakkan di tempat yang tepat, itu niscaya kalian tidak akan tersesat. Nah, oke. Setelah kita lanjut ya untuk routernya. Itu kan ini ada dua ya, berarti kita akan memasukkan IP address sebanyak 2 kali di dua kabel yang berbeda. Nah, kita bisa lihat. Nah, setelah kalau sudah kita masukkan, nah itu kita quit, kita langsung ke OSPF 1 ini karena ini kan satu OSPF dengan tapi namun ini area 1. Karena IP 192.168.10 ini ada di area 1. Jadi kita tulis di sini area 1. Kita masukkan network address-nya beserta dengan prefixnya itu 000255. Nah, kalau sudah itu kita quit, kita masukin lagi area 0. Nah, karena dia tersambungnya kan 2. Jadi ini adalah kita masukinnya 192.168.2.1 dengan prefix 0000. Nah, begitu pula dengan router-router yang lain. Misalkan ya router 2 dan router 3. Oke. Kita lanjut aja ke PC-nya. Di PC-nya itu kita masukkan lagi IP-nya seperti yang kita lakukan di VLAN sebelumnya dan subnetting, yaitu kita masukin manual, kita klik, kita masukkan di sini. Nah, bedanya itu kita juga tuliskan gateway-nya. Kalau tidak ada gateway nanti ya misalkan kalau mau berkomunikasi nanti dia bakal mau kemana ini. Misalkan saya mau ke saya mau jalan nih bu motor, tapi saya nggak tahu mau kemana, ya pasti dia bakal jalan-jalan terus kan, nggak tahu mau kemana, akhirnya hilang, ya kan. Nah, makanya kita harus ada gateway-nya, jadi biar jelas gitu loh tujuannya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Sebentar ya. Oke. Misal nih, ini kalau sudah terkonek seperti ini, dia tuh, saya belum play semua device, belum di start dulu device-nya. Sebentar, saya start dulu. Kalau misalkan kalian menggunakan semua komentar ini dengan PC masing-masing dan routernya masing-masing, sebenarnya kalian perlu, misalkan saya hanya perlu tahu IP address-nya, kalian hanya perlu tahu kalian perlunya tuh IP address, kabel yang terkonek itu apa, terus prefix dan network address-nya beserta areanya. Kalau misalkan kalian sudah hafal itu, kalian bisa lah kalian taruh komennya kalian begini misalkan. Nah, kalau sudah on, misalnya ya ini 7.7.2, saya mau ping tetangganya aja deh yang di atas itu, 192.168.6.2. Oh, ini mungkin karena belum ini ya, belum belum baru saya start, jadi masih perlu waktu untuk booting ya. Itu enaknya, itu sebenarnya salah satu kekurangan INSP buat menurut saya. Kalau untuk Cisco
waktunya kan bisa dipercepat. Kalau ini kan kita harus tunggu lama banget. Tapi kalau kalian menunggu dengan lama, tapi kalian ini, saya jamin ini berhasil. Karena sebelum saya record ini kan saya kan sudah tes untuk semuanya dan itu berhasil. Dari sini ke sini, begitu pula juga dengan sebaliknya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat. Mohon maaf apabila sangat kurang ya, karena saya hanya ingin menjelaskan dasarnya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.